Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemerintahan Shogun sampai restorasi Meiji. Yang mana kelompok 11 beranggotakan Kris Mawarni, Izmi Nurfozia Rahmawati, dan Sipa Puspa Socha. Nah, baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yakni saya sendiri, Izmi Nurfozia Rahmawati dengan NPM 202171, akan mempresentasikan tentang pemerintahan Shogun. Suku Yamato yang merupakan penyembah dari Amaterasu Oikami merupakan suku yang paling terbesar dan juga terkuasa di Jepang. Pada saat itu adalah salah satu sukunya, yakni Jimmu, yang merupakan kaisar pertama yang berada di Jepang dan menjadi titik pertama kaisar Jepang yang merupakan yang menganggap dirinya sebagai keturunan dari Amaterasu Oikami, dan juga mereka menganggap dirinya adalah kaisar yang sangat suci dan tidak bisa diganggu-gugat atas segala perintah dan juga kebijakannya. Pada tahun 1192 Masehi, di Jepang diperintah oleh banyaknya keluarga, yang mana di antara keluarganya ini ada yang menjatuhkan dan juga ada yang saling menguntungkan. Nah, pada tahun 1156 sampai 1160 Masehi terjadi juga perang saudara yang dilakukan oleh keluarga yang ada di Jepang, yakni keluarga Taira dan keluarga Minamoto. Nah, dari perang saudara tersebut dimenangkan oleh keluarga Taira. Dan setelah tidak lama dari perang saudara tersebut, terjadi juga peperangan yang kedua dari kedua keluarga tersebut, yang mana keluarga Minamoto pada saat itu melakukan pertempuran kembali kepada keluarga Taira yang dipimpin oleh Minamoto no Yoritomo. Dan juga keluarga Minamoto ini meminta bantuan kepada daerah Jepang Timur atau daerah Kanto. Nah, dari pertempuran yang kedua ini dimenangkan oleh keluarga Minamoto. Dan yang menjadi pemimpinnya adalah Minamoto no Yoritomo. Dari keluarga ini di Jepang adalah menjadi sebuah kaisar pertama yang ada di Jepang dan juga beribu kotakan di Kamaramura. Nah, dari kaisar yang pertama ini mendapatkan sebuah kebijakan, yang mana kebijakan tersebut yakni membentuk badan-badan guna kepentingan kekaisaran. Nah, dari kebijakan yang pertama ini menjadi dua, yakni Sugo atau adanya militer dan juga polisi, dan Jito atau yang mengurus tanah dan juga perpajakan. Kebijakan yang kedua yakni membentuk pemerintahan Bakufu dengan raja yang bergelar Shogun. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan kekaisaran sepenuhnya dipegang oleh kaisar, yang mana pemimpin tertinggi di kekaisaran Jepang. Nah, pemerintahan Shogun ini bertahan sampai pertengahan abad ke-19 Masehi. Dan juga dapat dikatakan pemerintahannya ini kurang lebih dari 2,5 abad lamanya gitu. Nah, dalam perkembangannya juga ini selalu lahir sebuah aturan yang harus dilakukan oleh para prajurit sebagai kode etik yang harus dimiliki. Dari pengganti-pengganti Minamoto no Yoritomo, ternyata mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaan yang sudah susah payah dirintis dari awal. Nah, kekuasaan ini akhirnya jatuh kepada keluarga Hojo, di mana pada masa kekaisaran keluarga Hojo ini masih tetap bertahan, baik itu dari kebijakan keluarga Minamoto tersebut. Nah, pada saat keluarga Hojo ini berkuasa di Jepang, datanglah sebuah ancaman dari luar, yakni adanya bangsa Mongol yang berasal dari Asia Tengah menguasai Jepang pada abad 13 Masehi, dipimpin oleh Kublai Khan. Nah, dalam menghadapi kekuasaan atau datangnya bangsa Mongol ini, keluarga-keluarga yang ada di Jepang pada saat itu yang saling bermusuhan, mereka bersatu demi mempertahankan Jepang dan demi tidak adanya ekspansi dari bangsa Mongol.
Nah, walaupun seperti itu, tetap saja walaupun mereka bersatu, tetap saja mereka adalah bermusuhan. Ada saja yang merasa tidak pernah ingin bersama keluarga tersebut gitu. Nah, walaupun dari Jepang keluarganya itu masih tetap bersatu, tetap saja keluarga Hojo ini tetap melemah karena adanya suasana yang tidak diinginkan oleh rakyat kepada kaisarnya, di mana pemerintahannya ini ingin diakhiri. Nah, namun tetap saja tidak pernah disukai oleh rakyatnya. Nah, akhirnya ada bantuan dari keluarga Ashikaga di mana kaisar ini mencapai sebuah cita-citanya terhadap perang. Namun ya, perang saudara tetap saja berlangsung di Jepang pada saat itu. Nah, keadaan pada saat itu, setelah keluarga Hojo, yang mana pemerintahan ini diberikan kepada keluarga Ashikaga, terjadilah sebuah masa kegelapan yang ada di Jepang pada saat itu. Nah, namun walaupun pada saat itu terjadinya masa kegelapan di Jepang, ada sebuah positifnya ya dari masa kegelapan tersebut, yang mana adanya kemajuan di bidang keagamaan dan juga di bidang kebudayaannya gitu. Nah, dalam bidang kebudayaan sendiri terbukti adanya agama Buddha baru, yaitu Buddha Zen atau Buddha yang dari sekte Zen, masuk pada abad ke-13. Nah, yang mana ada juga kebudayaannya, yakni ada seni-seni yang dibawa dari Cina yang berkembang di Jepang, baik itu dari seni patung, seni lukis, dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa sih kok budaya Cina bisa masuk ke Jepang gitu. Nah, jadi ada seorang pendeta agama Buddha Zen yang bernama Eisai memasuki Jepang, dan bermula mereka juga minum teh bersama karena memang di Jepang itu pada saat itu minumannya ada sake, dimana yang memabukkan. Jadi pendeta itu memberikan teh untuk diminum bersama. Pada masa keluarga Ashikaga juga adanya sebuah kata samurai yang mana dikenal akan kepandaian membuat pedang di masa Tenno Go Dainogo. Nah, hidup juga dua orang pandai dalam pembuatan pedang dan juga dikenal yakni bernama Masamune dan juga Muramasa. Nah, dari banyaknya hal positif dari kegelapan ini yang menjadikan kebudayaan Jepang ini hampir sama dengan Cina, karena memang kebudayaan Jepang itu kebanyakan orang Cina yang dibawa ke Jepang gitu. Nah, dan juga Buddha Zen ini dianggap agama yang sesuai dengan orang-orang Jepang di sana, karena Buddha Zen ini menyatakan sesuai dengan semangat rakyat yang Bushido, di mana agama ini yang mengajarkan tentang pencerahan, baik yang bisa mendapatkan jalan samadhi dan juga penguasaan diri. Terus kesederhanaan dari ajaran ini tuh ngebuat aliran-aliran ini jadi lebih banyak gitu. Terus prajurit-prajurit dari yang tadinya bukan aliran ini menjadi aliran ini tuh mereka merasa lebih senang hati dan juga lebih dilatih dalam hidup sederhana karena adanya juga samurai ini, dan juga dapat menjadikan pemimpin yang disiplin gitu. Nah, dan ada beberapa juga masa-masa di mana Jepang mengalami masa yang bisa dikatakan berkembang dan juga pesat gitu ya. Nah, yang pertama ada Jepang di bawah kekuasaan pimpinan militer. Nah, dari kebanyakan kericuhan yang dialami setiap pemerintahan yang muncul, baik dari orang-orang yang menghapuskan kerusuhan tersebut, terus dari orang-orang yang ingin mempersatukan Jepang atau ingin mempersatukan keluarga-keluarga yang ada di Jepang tersebut, ada beberapa tokoh atau pemimpin yang berhasil gitu, walaupun ada yang tidak berhasil dalam keinginannya itu. Yang pertama ada Oda
Nobunaga, yang mana berkedudukan di Nagoya pada tahun 1568 Masehi. Ia berhasil menduduki ibu kota, namun mengalami kegagalan dalam menyatukan keluarga-keluarga yang ada di Jepang. Dan yang kedua ada Hideyoshi Toyotami. Nah, ia adalah seorang Osaka yang militer setelah Oda Nobunaga, dan juga ia berhasil mengatasi sebuah kericuhan yang ada di Jepang, dan dia juga melakukan sebuah ekspansi ke Korea, di mana Korea yang menjadi loncatan dilakukan oleh Cina gitu. Nah, pada saat itu juga dalam pimpinannya ini Korea dapat ditaklukkan walaupun hanya setengahnya saja gitu. Dan ada juga yakni Ieyasu Tokugawa ya, yang mana ia nih bisa mengorganisir kekuasaan pemerintahan shogun setelah Hideyoshi, yang mana keluarga Tokugawa ini dapat membuka hubungan dengan Eropa gitu, walaupun Eropa yang melaksanakan sebuah kolonial, namun hanya ada beberapa negara Eropa yang dipercayai, yakni hanya Belanda, karena Belanda memang hanya melakukan perdagangan saja, dan juga Belanda yang memberikan bantuan gitu kepada Jepang pada saat itu. Dan juga ada yang dari Asianya lagi, yakni Cina yang merupakan sebagai pusat kebudayaan yang terbesar gitu ya. Dan juga kan banyak banget di Jepang ini budaya Cina yang masuk gitu. Lalu yang kedua ada politik isolasi, yang mana politik isolasi ini perlawanan antara rakyat Jepang dengan orang-orang Kristen, yang mana orang-orang Jepang ini mencurigai Spanyol dan juga Portugis. Nah, semua pedagang-pedagang asing yang ada itu yang memasuki Jepang dicurigai. Awalnya memang tidak dicurigai, dan emang awalnya itu melakukan hubungan biasa, namun beberapa tahun kemudian atau berapa lama kemudian mereka merasa mencurigai orang-orang Kristen ini atau orang-orang Eropa gitu, karena memang orang-orang Eropanya ini banyak melakukan pemberontakan kepada Jepang. Nah, akhirnya pada tahun 1640 Masehi, Jepang melakukan isolasi politik, melakukan penutupan diri dari seluruh dunia, yang mana kecuali Belanda dan juga Cina. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Belanda itu mendapati sebuah prioritas yang mana mereka berfokus pada perdagangan saja, dan juga memang Belanda telah membantu Cina gitu, telah membantu Jepang gitu. Nah, dan untuk Jepang sendiri, mereka yang memiliki kebudayaan dan juga peradaban tertinggi, ada beberapa juga kebudayaan Cina yang masuk ke Jepang, yakni ada seperti kebudayaannya, yakni ada Konfusianisme, Buddhisme, seni sastra, filsafat Cina, dan banyak lagi. Nah, dengan diadakannya isolasi politik ini membuat Jepang juga mencapai akan kedamaian, ketentraman, dan juga memberikan penjaminan kepada rakyatnya, yang mana akan makmur, dan juga banyak tingkat-tingkat yang memajukan rakyat gitu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Kepada mereka saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Puspasoca. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang runtuhnya shogun. Berbicara tentang Shōgun, ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan zaman Edo. Periode Edo dimulai dari 1603 sampai 1867. Itu adalah periode ketika keluarga
Tokugawa pemerintah Jepang. Karena kesogunan Tokugawa berpusat di Edo atau Tokyo, maka disebut periode Edo. Zaman Edo atau zaman Tokugawa merupakan zaman yang sangat berpengaruh bagi Jepang modern, bukan hanya karena zaman ini sebelum restorasi Meiji yang menjadi pintu gerbang modernisasi Jepang, tetapi juga karena unsur budaya di Jepang yang berkembang pesat saat ini. Selama periode ini, Jepang telah membuat kemajuan dari lahirnya berbagai bentuk satu hingga sistem ekonomi yang maju. Tidak hanya kemajuan sosial, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembentukan masyarakat Jepang modern. Shinjaburo menurut stabilitas pemerintahan Tokugawa membaginya menjadi 3 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1603 sampai 1632 dari Kesogunan Ieyasu 1903 sampai 1605 hingga Kesogunan Hidetada 1965 sampai 1632. Selama periode ini, Konfusianisme yang kepentingan politik sebagai tujuan berkembang. Pada periode kedua, pada tahun 1633 sampai 1853, Tokugawa ditandai pemerintah. Yang untuk periode ketiga, pada tahun 1505 sampai 1807, pemerintahan ketiga adalah periode yang dari runtuhnya Kesogunan Tokugawa sampai transfer kekuasaan kekaisaran pada tahun 1853 sampai 1867 yang dipemerintahi oleh 3 generasi Tokugawa, yaitu Jenderal Rumah Tangga Ichi dan Yoshinobu. Pemerintahan Tokugawa mengalami masa kejayaan yang panjang. Namun pada abad ke-19, kekuasaan Tokugawa mulai menurun. Samurai itu mengalami semakin banyak kesulitan keuangan dan hutang yang terus meningkat. Di kota-kota mulai muncul ketegangan antara si kaya dan si miskin. Dan di desa-desa pun mulai tampak perbedaan antara memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah. Selain alasan tersebut, ada faktor lain yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Tokugawa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek dari luar negeri. Amerika Serikat merupakan salah satu dari negara bagian barat yang mencoba mematahkan politik isolasi Jepang dengan maksud ingin mencari hubungan dagang. Hal ini dicoba oleh AS sejak tahun 1846, tetapi baru berhasil pada tahun 1854, di mana Commodore Perry dengan kekuatan militernya yang sangat besar serta kapal-kapal perangnya berhasil memaksa pemerintahan Shogun membuka negaranya bagi bangsa-bangsa barat dalam suatu perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Isinya yaitu pelabuhan Shimoda dan Homodate dibuka untuk perdagangan asing. Pembukaan negara Jepang ini juga oleh rakyat Jepang dianggap sebagai suatu kelemahan bagi pemerintah Shogun Tokugawa. Sejak itu maka Shogun mulai mendapat tantangan-tantangan hebat dari rakyat yang dipimpin oleh keluarga revolusioner Jepang Barat, yaitu keluarga Chosu, Satsuma, Hizen, dan Tosa. Hal-hal di atas dapat diperkuat oleh adanya keinsafan bahwa Jepang hanya dapat melepaskan diri dari segala tekanan baik dari bangsa asing maupun karena buruknya pemerintahan Shogun. Apabila Jepang telah dapat menciptakan zaman dan pemerintahan baru, dengan demikian dijelaskan bahwa Shogun telah kehilangan kepercayaan dari rakyat. Shogun terakhir dari keluarga Tokugawa ialah Keiki. Shogun ini karena telah banyak mempelajari sejarah Jepang dan dapat
membaca situasi, maka ia bersedia menyerahkan kekuasaan negara kepada kaisar. Pada tanggal 8 November 1867, Shogun meletakkan jabatannya, maka berakhirlah riwayat pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad. Dengan demikian, berakhirlah sistem dual government. Dengan lenyap pula sistem pemerintahan Bakufundi Jepang. Selanjutnya, kekuasaan baik secara teoritis maupun praktis di Jepang oleh kaisar, yakni Kaisar Mutsuhito yang kemudian bergelar Meiji Tenno. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya restorasi Meiji. Karena shogun terakhir pada 8 November 1867 meletakkan jabatannya, lalu memberikan kekuasaannya pada kaisar. Kaisar Mutsuhito yang masih berumur 14 tahun, yang pada penyerahan kembali kekaisaran, menggantikan Kaisar Komei yang meninggal, yang menjadi alasan mengapa Kaisar Mutsuhito di umur 14 tahun sudah menjadi kaisar. Masa pemerintahan Kaisar Mutsuhito disebut sebagai Kaisar Meiji atau Meiji Tenno dari 25 Januari 1858 hingga 30 Juli 1912. Dan pemulihan atas pemerintahan ini yang dilakukan oleh Mutsuhito disebut restorasi Meiji. Kaisar Mutsuhito yang masih muda dalam kepemimpinannya tentu saja dibantu oleh beberapa keluarga seperti keluarga Chosu, Satsuma, Hijen, dan Tosa. Ini dilancarkan samurai juga bangsawan feodal yang memiliki rasa tidak puas pada pemerintahan shogun. Juga dibantu oleh rakyatnya. Dengan hal itu, maka terjadilah restorasi tahun 1867 Masehi yang merupakan suatu revolusi di Jepang Barat. Setelah naiknya Kaisar Meiji, ibu kota Kyoto dipindahkan ke Yedo dan menjadi perubahan nama menjadi Tokyo pada 26 November 1868. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, Meiji Tenno menggemakan Sumpah Setia atau Charter Oath yang berisi asas musyawarah, asas persatuan, asas keadilan, dan asas pendidikan, di mana sumpah ini dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara dipimpin oleh kaisar juga dibantu oleh rakyat untuk kesejahteraan serta kepentingan rakyat di depan para daimyo. Yang selanjutnya, restorasi di berbagai bidang oleh Meiji Tenno. Restorasi yang dilakukan Meiji dilakukan pada berbagai bidang seperti di bidang pemerintahan atau politik, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang militer. Yang pertama, mengenai bidang pemerintahan politik. Yang tentunya dalam bidang pemerintahan ini adanya Charter Oath yang dipegang teguh oleh kaisar, lalu sistem pemerintahan mirip sistem pemerintahan barat dengan pembagian departemen, lalu ada penghapusan sistem feodal, lalu ada National Assembly diizinkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua di bidang perekonomian. Diubahnya sistem ekonomi feodal menjadi sistem ekonomi kapitalis modern. Pada restorasi ini ada dua yang menjadi pokok restorasi atau perubahan, yaitu satu, penguasaan kembali sumber ekonomi dan penghasilan nasional. Yang kedua, ditempuhnya jalan untuk melakukan solusi bagaimana cara mengembangkan ekonomi sebaik-baiknya di Jepang, seperti dengan cara mengirimkan misi atau tugas untuk belajar pengetahuan tentang ekonomi barat, membuka pabrik, membuka hubungan ekonomi dengan bangsa luar atau barat. Yang selanjutnya di bidang pendidikan. Tujuan pemerintahan Meiji pada pendidikan yaitu mengajarkan kesetiaan pada negara, lalu memperoleh pengetahuan modern, lalu kesempurnaan pada pertahanan negara. Juga pada tahun 1871 dibentuknya Departemen Pendidikan, dan di tahun 1872 Masehi adanya Undang-Undang Pendidikan. Yang terakhir yaitu di bidang militer. Pada restorasi di bidang militer, maka dihidupkan kembali ajaran Bushido sebagai jiwa kemiliteran. Terdapat peranan penting dari keluarga Chosu, yaitu pada restorasi angkatan darat dengan mencontoh Jerman. Lalu
dari keluarga Satsuma, yaitu restorasi angkatan laut dengan mencontoh Inggris. Berkat Bushido, maka angkatan perang Jepang ini menjadi disiplin dan kuat dengan bukti Jepang pernah mengalami kemenangan melawan Cina dan Rusia.